Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih dari kita berpikir kenapa sih paket yang seharusnya bisa sampai hari ini malah tibanya itu besok? Padahal jaraknya itu nggak terlalu jauh. Ternyata salah satu penyebab terbesarnya itu bukan jumlah kurir atau kendaraannya, tapi gimana sih rute pengiriman itu ditentukan. Hal inilah menjadi latar belakang dari kami untuk mengembangkan sebuah solusi optimasi rute pengiriman. Oke, perkenalkan kami dari kelompok A7 yang beranggotakan dari saya pribadi, Sangat Koco Labib, Kevi Rabisono, Naswa Kamila Abrar, dan Rifki Amar Fauzi. Melalui proyek ini, kami ingin menunjukkan bahwa penerapan optimasi rute tidak hanya mampu meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, tetapi juga memberikan pengalaman kerja yang lebih baik bagi kurir serta meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan. Oke. Lalu berikutnya di ringkasan masalah root cause dan solusi. Nah, selanjutnya mari kita lihat nih bagaimana sih dahulu permasalahan yang terjadi di lapangan. Berdasarkan hasil observasi, kami menemukan beberapa akar masalah utama. Pertama itu penentuan rute pengiriman masih dilakukan secara manual sehingga sangat bergantung pada pengalaman masing-masing kurir. Kedua, belum terdapat sistem yang dapat mengoptimalisasi rute secara otomatis. Yang ketiga, posisi kurir itu belum dapat dipantau secara real time sehingga supervisor itu kesulitan untuk melakukan monitoring. Selain itu, ya, estimasi biaya operasional juga belum tersedia secara otomatis dan kondisi tersebut berdampak pada rendahnya tingkat on-time delivery. Akibatnya, dari kondisi tersebut, jarak tempuh menjadi lebih panjang, waktu pengiriman lebih lama, biaya operasional meningkat, dan produktivitas kurir menurun. Oleh karena itu, kami mengembangkan prototipe ini yang mampu menghasilkan rute optimal secara otomatis. Hasil simulasi menunjukkan adanya peningkatan performa, yaitu jarak tempuh berkurang sejauh 104,03 km menjadi 94,75 km. Waktu kerja turun dari 11 jam menjadi 8,52 jam. On-time delivery meningkat menjadi sekitar 90%, sementara produktivitas kurir meningkat sehingga minimal 20 paket per jam. Next. Berikut untuk di bagian responden usability testingnya. Nah, di sini setelah prototipe tadi kita kembangkan, langkah berikutnya kita melakukan evaluasi nih kepada penggunanya atau usernya. Gitu. Pada tahap usability testing ini kita dari kami pribadi itu melibatkan 10 responden yang berasal dari berbagai peran agar hasil evaluasi lebih representatif. Responden pertama itu ada 6 kurir pengantar, 2 supervisor operasional, 1 manajemen gudang, dan 1 staf pengembangan. Setiap responden itu diberi skenario pengujian yang berbeda sesuai dengan perannya masing-masing. Sesuai contoh, kurir itu digunakan untuk menguji kemudahan penggunaan aplikasi, navigasi peta, dan keandalan dari GPS. Supervisor itu mengandalkan dashboard monitoring, akurasi estimasi biaya operasional, serta pemantauan on-time delivery-nya. Lalu untuk manajemen gudang, itu menguji integritas data CSV antar sistem dan aplikasinya. Sedangkan staff pengembangan melakukan validasi terhadap bug, respon sistem, dan juga performa API OpenStreetMap-nya. Dengan variasi responden tersebut, kami dapat memperoleh nih banyak masukan dari berbagai sudut pandang, baik sebagai pengguna utama maupun administrator dari sistemnya. Next. Lalu untuk skenario pengujian, untuk memastikan seluruh fitur prototipe itu berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan pengguna, kami menyusun 4 skenario pengujian. Pertama adalah interpretasi rute. Nah, di tahap ini responden itu diminta untuk memahami hasil optimasi rutenya, kemudian kami mengamati apakah rute tersebut mudah dipahami dan dapat diinterpretasikan dengan benar. Yang kedua, alur penggunaan. Responden itu nantinya bakal diminta untuk menjalankan aplikasi mulai dari proses input hingga sistem menghasilkan rute optimal. Fokus pengamatan kami adalah apakah seluruh alur tadi dapat diselesaikan tanpa bantuan tambahan atau tidak. Lalu skenario ketiga itu pengisian kuesioner SUS atau System Usability Scale-nya tadi. Nah, lalu terakhir adalah perbandingan metode manual dengan prototipe. Nah, di tahap inilah responden membandingkan proses penentuan rute secara manual dengan menggunakan aplikasi yang sudah kami buat yaitu JNTrack. Dari sini kami mengukur persepsi mereka mengenai efektivitas, kemudahan pengguna, dan juga efisiensi dari sistem. Berdasarkan skenario tersebut, kami memperoleh data kuantitatif dan kualitatif mengenai usability aplikasi ini. Hasil pengukurannya akan kami tampilkan pada slide berikutnya. Kemudian setelah pengujian selesai dilakukan, kami mengukur tingkat usability prototype berdasarkan 5 indikator utama, di mana yaitu ada learnability yang memperoleh skor 2,7 menunjukkan aplikasi cukup mudah dipelajari, operability memperoleh 2,67 artinya aplikasi sudah dapat digunakan meskipun ada beberapa bagian yang perlu disederhanakan. Kemudian clarity memperoleh skor 2,9 yang menunjukkan tampilan dan juga informasi sudah cukup jelas. Juga relevance mendapat nilai 3,9 dan satisfaction mendapat skor tertinggi yaitu 4 yang berarti bahwa fitur ini dapat memenuhi kebutuhan dan juga pengguna merasa puas saat menggunakan prototype. Next. Kemudian hasil usability test pada pengujian 10 responden ini yaitu eh, mulai dari 57,5 yaitu grade D dan juga 95 grade A, di mana perbedaan ini dipengaruhi oleh pengalaman dan juga tingkat literasi digital masing-masing oleh pengguna. Kemudian berdasarkan hasil pertanyaan, Q5, Q7, dan juga Q9 memperoleh nilai tinggi yang menunjukkan aplikasi ini sudah terintegrasi dengan baik, sudah dipelajari, dan juga membuat pengguna percaya saat menggunakannya.
Kemudian untuk Q6 dan juga Q10 menunjukkan masih diperlukan peningkatan pada prototipe yang dibuat. Secara umum, hasil sus ini menunjukkan bahwa prototipe sudah dapat diterima sebagai solusi optimasi rute. Next. Kemudian untuk hasil usability testingnya itu diperoleh bahwa kekuatan utama prototipe ini terletak pada kesesuaian kebutuhan dengan skor 4,67 serta kejelasan alur dan juga informasi dengan skor 4,33. Di mana fitur kalkulasi BBM dan juga visualisasi nearest neighbor ini menjadi fitur yang paling diapresiasi karena membantu perencanaan pengiriman oleh kurir. Adapun area yang masih perlu ditingkatkan lagi yaitu operability, terutama pada saat upload file CSV di mana ini masih dianggap kurang praktis dan juga kami merekomendasikan adanya integrasi API dengan database JNT agar proses input data ini menjadi otomatis, lebih cepat dan juga lebih efisien. Selanjutnya kami akan membahas mengenai analisis kelayakan finansial. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kelayakan finansial yang dimana pada prototipe ini kami menggunakan di VRP Routing Optimizer sebagai usulan. Nah, yang dimana model bisnis yang digunakan adalah business to business software, yang artinya sistem ini itu tidak dijual secara putus, tapi perusahaan nantinya akan membayar biaya implementasi di awal dan biaya langganan setiap bulannya. Nah, biaya langganan tersebut mencakup hosting VPS, pemeliharaan sistem, pembaruan aplikasi, serta dukungan teknis sehingga perusahaan nantinya nggak perlu membangun maupun mengelola sistem sendiri. Nah, di bagian penghematan BBM, dari hasil optimasi rute diperoleh pengurangan jarak tempuh sebesar 9,28 km per hari untuk setiap kurir dengan jumlah 10 kurir dan 26 hari kerja setiap bulan, dengan total jarak yang berhasil dihemat mencapai sekitar 2.412,8 km per bulan. Dengan asumsi konsumsi bahan bakar motor sebesar 40 km per liter, maka total penghematan bahan bakar mencapai 50,32 liter per bulan. Nah, jika dikonversikan ke biaya operasional, maka perusahaan dapat menghemat sekitar 603.200 setiap bulan hanya dari konsumsi BBM. Nah, di bagian nilai ekonomi produktivitasnya, yaitu selain penghematan BBM, sistem juga memberikan manfaat berupa efisiensi waktu kerja, yang dimana berdasarkan hasil optimasi, setiap kurir dapat menghemat sekitar 2,48 jam kerja per hari, dengan 10 kurir selama 26 hari kerja, dengan total waktu yang berhasil dihemat mencapai sekitar 44,8 jam per bulan. Nah, jika dikonversikan, senilai 15.170 per jam, maka nilai ekonomi peningkatan produktivitas mencapai sekitar 9.781.616 per bulannya. Nah, next. Kemudian, pada tahap implementasi, diasumsikan terjadi masa adaptasi pengguna sehingga terdapat penurunan produktivitas di bulan pertama dengan estimasi kerugian sebesar 1.517.000. Namun, kerugian ini hanya bersifat sementara, karena untuk biaya proyek diperlukan investasi awal sebesar 570.000 dan biaya operasional bulanan sebesar 470.000 yang digunakan untuk hosting, pemeliharaan, serta evaluasi sistem. Next. Nah, dari sisi pengembangnya, pendapatan itu nantinya akan diperoleh dari biaya implementasi sebesar 5 juta dan biaya langganan selama 10 bulan sebesar 5 juta, sehingga total pendapatan akan mencapai 10 juta. Nah, setelah dikurangi total biaya sebesar 5,27 juta, diperoleh estimasi keuntungan bersih sekitar 4,73 juta. Hal ini menunjukkan bahwa model bisnis ini cukup menguntungkan sekaligus memberikan nilai bagi perusahaan pengguna. Next. Nah, pada proyeksi manfaat biaya dan present value itu menunjukkan pada periode awal investasi yang harus dikeluarkan. Nah, sedangkan periode berikutnya itu menghasilkan manfaat ekonomi yang positif. Walaupun nilai present value sedikit menurun akibat faktor waktu, manfaat yang diperoleh tetap lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Nah, dengan demikian, implementasi di VRP Routing Optimizer dapat dinyatakan layak secara finansial dan memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi perusahaan. Ya, selanjutnya dilakukan analisis kelayakan finansial menggunakan benefit cost ratio dengan hasilnya yang diperoleh total PV manfaat sebesar 98,3 juta dan total PV biaya sebesarnya 11,2 juta sehingga nilai BCR mencapai 8,75 yang dinyatakan layak. Karena BCR lebih dari 1, maka proyek ini dinyatakan layak. Manfaat terbesar berasal dari efisien waktu, kerja kurir yang meningkat kapasitas pengiriman, sementara itu biaya terbesar adalah investasi awal implementasi sistem. Secara keseluruhan, manfaat yang diperoleh jauh lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya, ringkasan keputusan kelayakan berdasarkan hasil pengujian, sistem memperoleh status 76,5 yang menunjukkan aplikasi mudah digunakan, serta nilai BCR 8,75 yang membuktikan kelayakan finansial. Oleh, oleh karena itu, tetap dinyatakan layak untuk diterapkan di JNT Express 4. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.